panas. Warga mau cari kaki, bawa kaki di kabelnya. Kenapa bisa di situ? Udah tahu banyak anak selalu pinjam boros, tapi bagus sudah simpan jalan kembali di sini. Begitu tadi malam kasih bunyi petasan. Pergi kak. Di mana? Di depannya rumah jabatan wali kota. Mana kira ditutup di situ? Itu malah semua yang jaga kita jadi bilang saya mau kasih karena tidak ada orang yang berani kasih nyala petasan biar misalnya. Cara nalarang bunyi petasan baru di rumahnya kasih bunyi. Mudah-mudahan ada dengar ji ya. Sahabat ada dengar kita. Oh bukan, enggak sama kita yang pergi sana kasih bunyi. Saya pas di depan rumah jabatan wali kota. Salah tongki malam begitu pikiran pasti tidak ada di sana. Oh. Perhitungan dia sama keluarga apa kan keluarga gitu iya. Jadi memang sunyi kemarin itu Pantai Losari. Di sana banyak ikan di sana di laut. Iya suka kita kayaknya kan. Tidak ramai kita. Lompat-lompat ikan. Begitu saya kasihnya nyala petasan di situ. Dari semua ikan kan? Oh iya. Pasti banyak tadi malam ikan di pinggir-pinggir laut. Kebaik hilang ngasing orang ini. Sudah ikan ngacur karena banyak orang bakar-bakar ikan tadi malam. Di situ juga banyak tadi malam di situ di danau Tanggul Petumpu yang jalan sementara dibikin itu yang bikin Pemprov itu. Banyak orang situ nongkrong kecantikan di situ sekarang. Cantik memang. Bicara bodoh pakai sendiri. Benar. Selamat tahun baru benar. Kemarin sekarang selalu kesehat semua nah. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Tahun baru kita ketemu ini. Iya. Lama tak dirasa. 1 tahun. Kemarin di waktu 2020. Iya. Sekarang sudah 2021. Bikin apa selama setahun itu? Saya makan selama setahun. Yang lihat huruf, ketik-ketik huruf, edit huruf, gitu. Jadi selamat tahun baru. Ada kemarin belum bahan cuma. Jadi betul-betul tahu ini edarannya Pak Gubernur. Iya di. Luar biasa. Sepi di Losari. Tuh. Tapi di lorong-lorong tidak berlaku edaran Gubernur. Itu. Begitu selesai hujan, keluar semua anak-anak di lorong. Kan saya dengar memang sudah persiapkan memang 20 hari sebelumnya tahu. Di Losari memang. Di Losari sepi, lorong-lorong tetap ramai. Iya. Lebih hebat ini ada lorong di Bungaya, Tamalate. Wih, kurangi. Perang petasan. Oh iya tahu. Dari malam sampai subuh. Baku tembak petasan. Kayak tidak ada corona. Nah, tingkat ini. Tak bagus tuh itu seru tuh. Dan kalau kita lihat foto-foto yang dikirim oleh tim kita dari Jakarta dan beberapa negara, di Jakarta yang sepi dengan Indonesia juga yang sepi. Di Bangkok, Thailand tetap ramai kayak tidak ada corona. Iya. Di Wuhan tempatnya corona, malah berdesak-desakan orang. Di Dubai juga masih tetap ramai. Fotonya gimana? Di New York juga tetap ramai. Hampir semua di kota-kota besar di dunia. Hampir ramai. Iya, kita di Indonesia, tapi memang kita di Indonesia ini. Ini misalnya nih. Iya. Sejak Desember memang tiba-tiba melonjak. Ini kasus positif. Apalagi nih akhir-akhir Desember, makanya 30 Desember kemarin Pak Gubernur Nurdin Abdullah keluarkan surat edaran tidak boleh ada perayaan malam tahun baru, tidak boleh ada mercon, tidak boleh ada petasan.
Dan efektif memang tahu. efektif. Ya syukur masyarakat dengar juga. Malah saya dengar Pak Gubernur juga ikut patroli kemarin malam. Tahu. Tapi itu lagi di lorong-lorong tetap di itu. Ada deh. Tetap di ramai. Jadi saya mewakili teman-teman Tribun Timur mengucapkan selamat tahun baru 2021 miladiah. Semoga mari kita bahu-membahu meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk taat protokol kesehatan, taat melaksanakan vaksin bagi yang sudah menerima SMS. Semoga 2021 ini kita sudah terbebas dari COVID-19. Dan saya juga menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam terhadap teman-teman Satpol PP Kota Makassar, karena sampai malam ini sudah 71 personil Satpol PP yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Waduh. Semoga inspektur COVID dan yang kena di sana mulai dari pucuk pimpinan sampai pasukan lapangan. Waduh. Pak Iman Hud dan sekeluarga. Dapat tong ya? Dah. Pasukan-pasukannya. Tapi bagus jika rata-rata OTG tidak bergejala. Yang bahaya itu pasien rumah sakit jiwa, rumah sakit dadi gangguan jiwa. 78 yang positif, 66 yang OTG. Baru tidak ada isolasi untuk gangguan jiwa. Tidak isolasi itu yang positif di sana. Jadi hati-hati mama kalau ke rumah sakit dadi tiba-tiba ada yang penduduk dari belakang. Kodok. Ngerinya. Nah bilang pengelola rumah sakit daya di mana mau diisolasi? Tidak ada tempat isolasi untuk orang sakit jiwa. Dapat dibawa ke hotel sana, lari-lari terus di sana kerjanya. Nah kasih positif semua karyawan hotel. Jadi memang dua hal yang sangat drastis di Makassar ini. Di awal tahun ini rumah sakit sudah jadi dengan Satpol PP. Mungkin juga ada sebenarnya di tempat lain, tapi kita belum dapat informasi. Yang hebat malah ini Tribuners. Iya. Karena 16 halaman koran dikerjakan hanya 2 orang layout. Angkat tangan dulu Kakak Budi. Angkat tangan dulu. Itu, bro. Tidak perlu terjadi di dunia ini, jarang terjadi di dunia ini Pak. Iya. Layouter mengerjakan, orang menyerahkan 16 halaman, termasuk halaman 1. Cuma 2 orang? 2 orang. Tapi hebatnya dia. Karena semangat militansi. Kau wawancarai Minian? Wawancarai masih sebentar. Tanya bagaimana. Kak Budi, bagaimana kesehatannya? Jadi selamat tahun baru Tribuners. Iya. Dah. Jadi tinggal di mana Ki? Dia bilang orang kota sendiri Sudia, bukan Makassar dia bilang. Planet beda, planet Sudia. Jadi berapa lama Ki sampai di kantor kalau dari Sudia? Pokoknya lebih jauh Maros. Lebih jauh Sudia daripada Maros. Berapa itu? Itu maki sendiri Tribuners, berapa Alfamart, berapa Indomaret dilewati, berapa pom bensin.
Berapa kuburan? Berapa kuburan? Hmm. Itu maki berapa rumah sakit? Gitu. Ya, Sendiri maki deh. Banyak gitu di YouTube itu Tribun Sudiang. Search maki Sudiang. Ibu kota sendiri dia. Ibu kota Sudiang, kota metropolitan. Jadi di mana kita tahun baru tadi malam kemarin? Nah, di rumah Tribuners. Di rumah di Iya, sama istri nonton saja, tidur dulu baru bangun nonton TV. Itu aja. Nah, ikut Jaki juga kasih lap itu petasan. Anak-anak gitu, bocah. Kan itu maki Apa tahu, Pak. sudah dulu Tribuners. Iya, paling. Om Roy. Kepala layouter. Jadi bagaimana malam tahun barunya kemarin? Ya, sendirian dengan keluarga Nah, ini 2 orang Jiki ini malam. iya. Satunya ini ada satu teman biasa bantu-bantu. Sakit Kiko dong. Ya toh ya. Kemarin sudah disuruh dokter istirahat, tetap masuk. Oh, napasay. Katanya demi pengabdian. Oh, Ternyata biar demi pengabdian kalau sakit ke Tribun saja ke pasai. Karena pengabdian tak itu ya termasuk Tommy sia-sia kalau sakit ke berapa hari? kejar target mungkin. Iya kau Dondi. Jadi sanggup jadi ini. Ya, disanggup-sanggupkan saja. Mau diangkat Tribuners. Iya, Dik. Karena begitu, Mi. Kalau tidak dikeringkan, tidak terbit koran. Iya, nah. Besok tidak mungkin membuat lagi pengumuman. Bilang, maaf Tribuners, Tribun tidak terbit karena layouter kurang. Waduh. Tidak ada ini mis sisi lain Tribuners ya. Kalau kita mau lihat ke Tribun Timur, tah 2000. nah, dia ada auto. Darah itu lagi pada kakak Roya. Pak polisi. Bikin apa di situ Pak polisi? Nah, apa tadi bikin di situ? Ini di kawat yang toko masyarakatnya Sudiang. Oh, iya. Ini harus dikawat. Kita bikin berita di situ di Sudiang. Apa itu kita Pak polisi terjadi? Sepanjang tahun 2020 itu, orang yang paling banyak beli mobil baru itu orang Sudiang. Iya. Dari tahu itu. Datanya Samsat Makassar 2. Dia lebih banyak beli mobil dibandingkan motor. Kalau warga selatan itu kayak Tamalate, sekitaran Tribun sini, rata-rata motor baru. Kalau sudah ada mobil gitu. Termasuk di samping tadi. Itu 2 mobil baru kasih keluar. Doakan Ras dengan Innova. Kaget tau nggak saya lihat. ngeri. Nah, Mungkin 2021 ini bisa helikopter Noel. duduk di sini Pak. Oh, dikasih judul ke sini. Ya, jadi selain tadi mobil-mobil dari anak Sudiang itu, apa lagi kita mau laporkan tahu? Ini terima kasih. Tadi itu Pak Wakil Gubernur dia resmikan masjid di kompleks Bukit Baruga. Nah, di sana Pak Wagub itu katanya agenda pertamanya di tahun 2021 dia resmikan dia resmikan Masjid Batu Jajar. Batu Jajar. Iya, bukan batuan.
Nah, jadi Tribuners, Masjid Batu Jajar ini berbeda dari masjid-masjid yang ada di Kota Makassar. Nah, dia ini konsepnya dia lebih kepada konsep masjid ramah anak dan difabel. Iya. Nah, kan katanya sekarang ini jarang sekali ada anak-anak di masjid. Begitu. Dia lebih banyak di tempat main game daripada ke masjid. Beda anak-anak yang tahun-tahun dulu, tahun-tahun zaman tak mungkin kok. Iya. Yang tidak ada PHP toh. Nah, jadi banyak-banyak di masjid ji. Nah, itu kan biasa ada orang-orang sekarang yang bilang kalau mau gue cari kak ada kak di masjid. Iya, betul. Nah, sekarang tidak ada nih. Game nih sekarang. Iya, kamu cari kak, gue dipikir dia itu yang merusak itu juga anunya itu anak. Nah, jadi ini tadi warga di Baruga mulai tadi itu dia beroperasi masjidnya pas di salat Jumat tadi. Dia pakai salat Jumat berjamaah. Nah, berita lainnya itu pemecah ini ada anggota Polda Sulsel. Dia nyambi jadi dai. Jadi setiap hari Jumat dia pergi jadi ustaz, pergi khutbah Jumat. Nah, jadi ada dua manfaatnya katanya. Nah, selain dia menyebarkan syiar Islam, nah, dia juga mengajak masyarakat di lingkungan setempat masjid itu untuk sama-sama mewujudkan ini Kamtipmas, amanah tertib bermasyarakat. Iya. Misal saling tolong menolong, dan kalau misal ada yang curiga untuk terjadi tindak pidana segera hubungi katanya polisi. Iya, tahu. Karena di halaman Metro ini ada juga ini Tribuners. Polda kantongi tersangka bansos Covid Makassar. Domba ini calon tersangka ya ini. Ada kan? Ini Kapolda kemarin rilis kasusnya terus bergulir. Samping itu Pak Direktur Direskrimsus Pak Widoni dia bilang kasus bansos Covid di Makassar itu mirip-mirip kasusnya mantan Mensos Pak Juliari Batubara. Ada markup katanya. Yang dia contohkan kalau semisal 1 kilo beras itu yang harganya cuma 1.000 itu jadi 10.000. Nah, jadi mereka sini itu harganya jadi ada selisihnya 9.000. Nah, jadi ya banyak untungnya. Tapi maunya tuh itu pun dia mau kan ngomong begitu. Andai kan itu yang 9.000 itu selisihnya dikasih beli beras untuk yang terdampak Covid kasihan. Ini kasihan sekali. Nah, terus ada juga berita ini Tribuners. Pekerja taman di Jalan Hertasni itu tewas tertabrak mobil Avanza. Iya, kejadiannya itu kemarin kejadiannya. Nah, tadi dikabarkan dia meninggal dunia di rumah sakit. Nah, berita lainnya itu ada terkait FPI. Nah, ini seru ini Puncak. Kenapa? Nah, ini Pemkot Makassar sebut ada deh baca misalnya Tribun deh. Sedikit mau. Dia mau terlalu hati sedikit. Nah, ini Pemkot Makassar ini belak-belakan. Dia mulai bicara soal FPI, mulai dari isinya dan lain-lainnya. Nah, terus dia juga bilang kalau semisal FPI ini, selama adanya FPI ini dia belum pernah terdaftar di Pemkot Makassar secara administrasi. Nah, tentu dampaknya itu baca misalnya.
Baca lalu ke Tribun. Halaman 6 Tribuners nah. Iya, Dik. Iya, dah. Bikin panas rontok Tribuners. Kakak Farisal. Gatudi, Bu. Kita lagi pantau-pantau sosmed, pantau update terkini. Jadi ada apa Tribuners? Ada yang bisa saya bantu? Apa itu yang menarik ya selama pergantian tahun atau apa di daerah? Pergantian tahun di daerah nggak ada jadi. Nah, Karena gitu. sama jadi Makassar tuh tidak ada pesta-pesta, jarang. Ya ada beberapa yang di beberapa daerah itu yang digerebek, dibubarkan, yang lagi kumpul-kumpul di tempat-tempat umum disuruh pulang, ada beberapa kabupaten. Tapi besok untuk halaman Sulsel sama Sulbar kita ada berita dari untuk di halaman 11 itu ada dari Sinjai, ada ternyata di Sinjai masjid yang dibangun oleh pengusaha asal Kuwait. Tahu. Kuwait di mana itu di Timur Tengah sana ya, negara. Kampung nanuku, kampung sepupuku. Oh, kampung sepupu. Kalau saya di Qatar. Qatar, Dik. Oh, kampung tetangga di Qatar iya. Ternyata ya ini masjidnya baru diresmikan. Ternyata ini masjid dibiayai atau dibantu oleh pengusaha asal Kuwait ini. Cuma kita belum tahu siapa sih sebenarnya. Iya. Cuma dia pun membantu menyiapkan guru-guru mengaji. Kan ini juga jadi pondok pesantren penghafal Al-Quran. Tahu, Adik? Nah, ya, jadi guru-gurunya dari Mesir kalau nggak salah, ada dari Mesir, pokoknya hebat lah ini di Sinjai ini. Nah itu yang spesial karena didanai oleh pengusaha Kuwait ini. Mungkin pengusaha minyak apa nih? Iya. Kalau Timur Tengah itu pengusaha Betul. minyak. Kemudian kita di halaman 10 ada berita dari Bantaeng. Itu di sana Hotel Marina, mungkin ada yang pernah Tribuners yang pernah menginap di sana, Hotel Marina. Kawasan itu sekarang akan menjadi hotel wisata COVID. Hotel tempat isolasi juga. Karena kan kasus COVID di Bantaeng ini juga lagi tinggi-tinggi. Makanya ini akan jadi tempat isolasi untuk orang tanpa gejala, OTG, kayak yang hotel-hotel di Makassar itu. Dan nanti itu pasien positif COVID OTG dari Bantaeng, Jeneponto sama Bulukumba itu dikumpulkan ke situ mereka lagi. Bukan ke Makassar, tempat isolasi mandirinya. Bantaeng juga sudah siapkan. Itu kapasitasnya bisa sampai 50 orang karena ada 25 kamar di sana disiapkan. Satu kamar bisa 2 orang. Jadi ya, semoga bisa membantu. Penanganan COVID bisa lebih cepat teratasi. Kemudian kita juga ada kabar dari ini masih Tribuners banjir lagi. Iya deh. Mudah-mudahan tidak kayak tahun lalu yang parah sekali itu. Parah sekali dulu. Ini mulai lagi banjir, mulai lagi naik ke Kota Masamba akhirnya. Mudah-mudahan tidak separah tahun lalu ya. Kita harap cepat surut. Sama ada berita dari ini di Bone. Ini polisi di Bone. Di Bone. Polisi di Bone. Ada pembunuh di sana di Bone. Pembunuh istri yang pernah kita tulis beritakan tempo hari, yang orang laki-laki yang membunuh istrinya itu. Itu tidak bisa ditangkap Tribuners. Kenapa? Polisi kesulitan lacak ini pembunuh. Dia di pembunuhnya nih ditahu kabarnya dia ada di Sulawesi Tenggara. Kan tidak ada kayak di sana. Pokoknya Sulawesi Tenggara. Polisi tahu kalau dia ada di sana, cuma tidak bisa ditangkap. Kenapa? Alasannya polisi ini si pembunuh ini dia tidak bawa HP. Polisi katanya itu dia bisa melacaknya lewat HP. Memang kan begitu kan tuh. Iya, canggih tuh. Canggih. Cuma ini pintarnya beda si pembunuh. Dia tidak mau bawa HP, tidak bawa alat komunikasi. Jadi dia tidak bisa dilacak keberadaannya. Dan sudah berapa lama dia dikejar itu tidak bisa ditangkap-tangkap. Kini pembunuh mungkin suka nonton film barat. Mungkinan ini dia terinspirasi dari film tuh, atau bilang dilacak pakai HP, jadi dia tidak komunikasi pakai HP. Ya gue nadi. Berapa lama dia dikejar itu dari tangkap-tangkap. Polisi cuma tahu kalau dia ada di sana, cuma tidak bisa ditangkap. Tapi katanya Pak Kapolres Bone ini
masih terus dikejar. Dia berjanji akan ditangkap. Iya. Mudah-mudahan ditepati janjinya karena pembunuh berkeliaran ini. Heh. Sampai cari kelahi korbannya. Atau kalau siapa tahu ya ada orang tahu mau pergi bawa kangi handphone di sana di. Atau polisi dulu kasih ke handphone. Pakai kau dulu handphone dulu ini. Jadi ini polisi ini kayak berburu apa nih, berburu. Iya di. Ini yang pelaku bukan kejahatan biasa, ini pembunuh dan dia bunuh istrinya sendiri. Aduh, kejam. Harus ditangkap cepat ini. Sebelum semakin bebas berkeliaran. Nah, itu Tribuners besok banyak sama berita-berita lain, cek lagi di halaman 10 dan 11. Dari mana kakak kalian? Hah? Sudah ke satu Sakit apa? Hah? Sakit musim hujan. Oh. Ya sekarang? Sehat nih? Alhamdulillah, syukur makin itu. Hah? Hah? Kenapa? Tidak jadi doang kita nota penggemar tak. Dari mana itu kakak lihat deh? Ini Tribuners. Ini nih. Ini apa sih ini? Bukan. Kenapa apa sih? Tribuners buka lagi cabang di Sulawesi Tenggara. Oh, Namanya Tribuners Sultan. itu aja. Ini persiapan mesinnya ini bikin begini-gini yang karikatur ya. Berbanyak anak lagi. Semua warga, semua warga Sultra bikin naksa. Sedikit aja tuh kalau semua warga. Satu hari jadi kerja itu. Ini wali kotana. Tidak salah nabikan juga asis itu karena orang Sultra itu asis sama Nopra. Rasa. Ya guna sama deh dari sini gitu. Baru begitu pekerjaan Tribuners deh. Sudah mipadan Tribuners. Dah, maki